Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Pak? Oh, cukup. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para jemaah Masjid Az-Zamani dan pemirsa Khair TV dimanapun berada, pada pertemuan malam ini di Selasa kelima yang biasanya kita membahas kitab rutin, kitab Ma'alimu fi Thariqi Talabil Ilmi, kitab yang mengajarkan kita tentang rambu-rambu dalam menuntut ilmu, atau kitab yang mengajarkan kita akan membimbing kita dalam menuntut ilmu. Namun setelah saya mempertimbangkan maslahat, kemungkinan insya Allah mulai kajian di bulan ini, nanti kita akan ketemu lagi di 3 bulan yang akan datang, kita tidak akan membahas kitab itu lagi, karena diantara siasat dalam menerapkan kajian kitab itu minimal 2 pekan. Kalau 1 bulan sekali membahas kitab itu tidak efektif. Jangankan jamaah, saya pun mungkin yang sebagai yang menyampaikan materi suka lupa sampai mana ini materinya. Untung alhamdulillah ada siaran ulangnya di media sehingga bisa diulas kembali. Apalagi ini kita bukan sebulan sekali, 3 bulan sekali, sehingga tetap setiap kajian saya ada panduannya sebetulnya. Cuman qadarullah ketinggalan. Tadinya sudah mau saya printkan buletinnya, mau untuk dibagikan, cuman qadarullah masyafal ketinggalan sehingga tidak bisa dibagikan. Tapi ala kulli hal, meskipun tidak membahas kitab, kita akan membahas suatu materi yang ada rujukannya dan tuntas. Dan ini kayaknya satu-satunya kajian yang sifatnya tematik, karena sebagian kajian saya itu berbasis kitab. Dan pada pertemuan malam ini kita akan bahas suatu pembahasan tentang merasakan nikmatnya masuk ke dalam 8 pintu surga, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebetulnya kisah ini hanya berdasarkan 1-2-3 hadis, tapi saya kaitkan dengan hal-hal lain sehingga menjadi faedah juga bagi kita. Ternyata menjadi orang spesial seperti Abu Bakar ini tidak mudah dan tidak juga susah jika kita sudah mengetahui cara-caranya. Baik, para jamaah yang semoga Allah berikan taufik mengawali pembahasan ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah mereka menjadi gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka menjadi bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Kalau tidak salah, sebetulnya ini artikel sudah lama. Saya tulis artikel ini di tahun 2019, dan berdasarkan ayat ini juga saya mengubah konsep belajar saya. Ternyata ketika kita mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, baik ketika kita sedang berbaring, duduk, sedang beraktivitas, termasuk ketika kajian,
kita hari-hari, kita biasa saja. Kalau kata orang Sunda, ongko-ongko. Makanya dulu di beberapa event, termasuk ketika daurah, biasanya saya cukup kencang membahas masalah ini, bahwa hati-hati bagi kita kalau di kajian hobinya ngantuk, hobinya ngobrol, kemungkinan di sini terkena ayat ini. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kriteria yang pertama, ketika disebut nama Allah gemetar. Di antara contohnya apa? Ketika misalkan, kamu gak boleh berbuat curang, karena Allah berfirman. Sebelum mengucapkan Allah berfirman, belum mengutip ayatnya, sudah takut Allah ini. Kriteria yang kedua, orang yang beriman, kata Allah, ketika dibacakan ayatnya, imannya semakin kuat. Oh iya, jualan rokok tuh gak boleh. Oh iya, mengurangi timbangan itu gak boleh. Dan kriteria yang ketiga, mereka bertawakal kepada Allah SWT. Tawakal ini hal yang dahsyat tampaknya, tapi ternyata sering disepelekan. Kemarin saya juga sempat dapat salah satu konsultasi, pertanyaan dari salah satu jamaah. Ustadz, istri saya selalu mengkhawatirkan pendapatan, penghasilan. Apalagi ketika saya mengajak istri saya untuk hijrah, dia seolah-olah tidak mau, trauma. Dulu juga saya pernah katanya membawa dia hijrah dari daerah ini ke daerah A, dari ke B. Ternyata yang awalnya di B kita akan, insya Allah kita di B akan berkembang, kita punya lahan untuk kita garap, kita punya usaha untuk kita jalankan, kita punya rumah untuk kita tempati. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya ketika diajak lagi hijrah ke daerah C, karena di B sudah tidak kondusif, ada orang-orang yang suka mengintervensi, ikut campur dalam rumah tangga. Apalagi ada pihak-pihak ketiga yang memberikan racun. Diajak hijrah tidak mau. Karena apa? Karena nanti kalau saya pindah ke C lagi, kasusnya sama kayak kemarin. Kita hidup kekurangan. Kemarin juga katanya di B itu hidupnya lebih baik daripada di tempat A. Seolah-olah keadaan yang kita hadapi itu ditentukan dengan analisa kita, rencana kita. Dan ini salah satu contoh tawakal yang keliru dan salah. Meskipun kita pernah mencoba satu keadaan, gagal, coba lagi. Seseorang yang mungkin pengen punya keturunan laki-laki karena dia dikasih perempuan terus, coba lagi, dikasih perempuan lagi, coba lagi. Beruntung yang punya anak perempuan banyak, karena bisa menjadi sebab hijab antara orang tua dengan neraka. Percuma dicoba lagi, kayak gitu juga hasilnya. La haula wala quwwata illa billah. Makanya 3 kriteria orang beriman yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ini. Pertama, ketika disebut nama Allah hatinya gemetar. Yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayatnya, kuatnya iman bertambah. Lalu yang ketiga, dia selalu bertawakal kepada Allah SWT. Kita punya banyak spesifikasi yang lebih dibandingkan hewan. Di antara hewan yang sering, atau mungkin salah satu hewan yang banyak dibahas dalam majelis ilmu adalah burung. Kalau kita runut, kekurangan burung lebih banyak daripada kekurangan kita. Kalau kita teliti, kelebihan kita lebih banyak daripada kelebihan burung. Tapi tawakalnya kita lebih rendah daripada tawakalnya burung. Kita jangan jauh-jauh bicara burung. Semut yang tidak lebih besar daripada jempol kaki kita, tapi dia tetap berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Gak peduli dia harus berapa jarak yang ditempuh, berapa terjal jalan yang harus dilewati.
Tawakal bukan terkait berapa besar usaha kita. Makanya pernah dengar istilah hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Itu yang betul sebetulnya. Tapi yang sering tersebar usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu kan. Ternyata kata-kata motivasi itu menyelisihi dalil. Bahkan bisa merusak tauhid. Karena penentu hasil bukan dari usaha. Bukan penentu. Bukan berarti kalau bukan penentu berarti kita nggak harus usaha, tidak. Karena konsepsi tawakal juga bukan pasrah. Baik, di ayat selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun." Kata Allah, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya dikasih tahu, ini nggak boleh, dalilnya ini, dibawakan ayat-ayatnya, mereka langsung percaya. Mereka menyungkur, sujud dan bertasbih serta memuji Rabbnya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Kemudian Allah juga berfirman selanjutnya di ayat selanjutnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata Allah, di antara kriteria orang beriman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, maksudnya kurang dari waktu tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui sesuatu yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap sesuatu yang sudah mereka kerjakan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Maka apakah orang yang beriman itu sama seperti orang fasik, orang kafir? La yastawun. Mereka tidak sama. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas sesuatu yang telah mereka kerjakan. Di akhir ayat Allah mengatakan, wa amal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yukhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang yang fasik, yang kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka ini yang dahulu kalian dustakan. Quran surah Az-Sajdah ayat 15 hingga 20. Rentetan 5 ayat ini Allah Azza wa Jalla kembali mengulang tentang orang yang beriman. Kata Allah, orang-orang yang dikatakan beriman kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang kalau dikasih teguran, nasihat dengan dalil, dengan ayat, langsung tunduk. Enggak pakai tapi, kemungkinan bisa jadi tidak. Seperti halnya ini banyak kasus orang-orang yang sedang hijrah dalam berbisnis. Pasti banyak di antara mereka yang baru sadar ternyata bisnis yang sudah dijalankannya selama ini mengandung banyak unsur keharaman. Lalu kita katakan ini nggak boleh karena Allah Azza wa Jalla berfirman. Oh gitu, baik. Dia patuh,
dia masuk kategori orang yang beriman, insya Allah. Kemudian mereka juga yang menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Rabb-nya, dan mereka yang tidak menyombongkan diri. Di antara kriteria orang beriman yang dia tidak enggan untuk bersujud, banyak-banyak salat sunnah. Di antara momen untuk kita bisa mengamalkan salat sunnah kapan? Ketika menunggu khatib dari mimbar. Makanya ini mulai kita memperbaiki. Kalau kita ada di momen hari Jumat, menjelang salat Jumat, sebaiknya ketika datang ke masjid sambil nunggu imam naik mimbar, boleh kita juga membaca Al-Quran dengan berbagai macam surahnya. Karena ini juga pelajaran untuk kita. Kalaupun memang di antara amalan sunnah yang kita harus lakukan di hari Jumat atau di malam Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi, tapi jangan pernah mengkhususkan membaca menjelang salat Jumat. Karena kalau sudah rutin jatuhnya penetapan dan butuh dalil. Kalau tidak punya dalil, jangan dilakukan. Kecuali tanpa sengaja, karena kita sebagai sibuk kerja mungkin, sehingga sempatnya menjelang Jumat lain masalah. Tapi usahakan jangan hanya dibaca menjelang salat Jumat. Nah, ketika kita menunggu imam naik mimbar, maka berbanyaklah salat sunnah di saat itu. Karena di antara amalan yang terbaik bisa mengalahkan baca Quran, berzikir di saat menjelang imam naik mimbar, khatib mulai khutbah, maka salat sunnah. Boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri bebas. Tapi bisa juga kita seling dengan zikir, doa dan yang semisalnya, biar kita juga tidak jenuh. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menceritakan tentang kriteria orang yang beriman. Lambung mereka ini jauh dari tempat tidurnya, kurang waktu tidurnya. Kita mungkin sering dengar di dunia medis bahwa tidur yang sehat berapa jam? 8 jam. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah cuman sekitar 45 menit. Yaitu antara azan antara maghrib dan isya nih. Kita kajian biasanya Imam Nawawi itu tidur. Dan tidurnya beliau duduk kayak gini, seperti yang mungkin saya contohkan sekarang. Dan biasanya tidurnya gaya beliau tuh duduk bersila begini atau selonjoran menumpukan kaki dan sambil memegang kitab yang sedang dipelajari. Tujuannya apa? Supaya pertama kalau tidurnya nggak nyenyak, yang kedua kalau bangun langsung lihat kitab. Kalau ditutup, lagi masih lulungu-lungu ya, lulungu atau mungkin masih belum sadar, harus buka mushaf atau buka kitab, itu perjuangannya luar biasa. Tapi kalau sudah terbuka, alhamdulillah. Bukan berarti kita seperti ini. Kita yang sudah tahu tentang diri kita. Apakah dengan tidurnya kita 1 jam, 2 jam cukup? Makanya kalau kita melihat ada orang-orang yang mungkin di pagi hari mata merah, apalagi dia mungkin rajin ke masjid, ada sesuatu yang mungkin harus kita pelajari dari pribadi orang tersebut. Kalau kita lihat orang mata merah tapi jarang ke masjid, bukan kita apa? Kemungkinan habis nonton bola, bergadang, gitu kan? Obrol-obrol dan semisalnya. Tapi orang yang dia kita lihat kayaknya lesu, kan biasanya kelihatan wajah-wajah orang yang lesu itu kelihatan. Mata merah dan semisalnya. Ada pribadi yang kita ulik dari orang tersebut, kita tanya. Biasanya banyak ibrah di situ. Banyak pengalaman-pengalaman pribadi orang-orang saleh misalnya itu yang harus kita pelajari. Dulu juga saya sama ketika kita belajar di Mahad, sempat kita berpikir, ini kalau kita dijor belajar pagi, siang, sore, malam, kita badan bakal rusak. Tidak. Dan ingat, memang di antara penentu badan kita sehat banyak. Bukan dengan olahraga. Kita boleh lari, kita boleh naik sepeda, goes, kita boleh main futsal, kita boleh olahraga berenang dan lain-lainnya. Tapi jangan pernah berpikir dengan olahraga ini saya pasti sehat. Tidak. Siapa orang tersehat di dunia ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau punya waktu khusus untuk goes, untuk lari, untuk berenang? Tidak. Tapi hidupnya sehat. Allah barik. Tapi kalau Nabi SAW hidupnya udah sehat, makanya nggak aneh-aneh. Ya. Kalau kita yang makanya udah aneh-aneh, berarti emang hidup kitanya kurang sehat. Perlu adanya
pembersihan dari situ. Boleh, nggak masalah. Yang penting porsinya diatur. Ini ada banyak ikhwan nih, subhanallah. Dia bisa menyisihkan waktu. Contoh misalkan setiap malam Jumat untuk futsal 3 jam. Tapi di malam-malam selanjutnya tidak ada waktu untuk belajar. Capek futsal nanti, istirahat dulu. Maksud dari kriteria orang-orang yang beriman, mereka lambungnya jauh dari tempat tidur, adalah mereka yang punya waktu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya nanti kita akan singgung, ternyata ada manfaat yang sangat banyak ketika kita mempelajari kisah-kisah orang saleh yang tidak pernah kita dapati dari tempat lain kecuali di literatur para ulama. Makanya setelah saya juga pernah mempelajari di antara kisah Imam Nawawi rahimahullah, ada motivasi tersendiri. Oh, pengen jadi berhasil kayak Imam Nawawi itu gak instan, gak mudah. Mungkin kita pernah lihat story perjalanan pembisnis yang sukses. Apa sih kiat-kiatnya? Dia bangun di saat orang tidur. Kita jangan kalah sama tukang sayur. Di pasar mereka jual jam berapa? Jam 1 dini hari, jam 2 dini hari. Untuk apa? Cari uang, cuan. Entah berapa sering kita menyisihkan waktu untuk membaca buku kitab kita yang lebih tahu dari kita. Dan saya juga yakin kita sekarang ini Masya Allah dengan berbagai macam ekonominya, setidaknya kita punya sarana untuk kita belajar. Dari mushaf Al-Quran terjemahan, atau kita punya buku-buku berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab. Termasuk kita punya gadget, ngedownload aja kitab-kitab. Kemudian mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap. Hindari kalimat yang membuat kita rugi. Di antaranya apa? Kalau kita punya rencana, ya kalau Allah berikan kemudahan, saya ingin membangun masjid. Ya kalau Allah berikan saya rezeki, nanti saya mau ngasih iftar untuk buka puasa. Hilangkan kalimat itu. Kalimat yang mana ya? Kalau Allah berikan pertolongan, kalau Allah berikan rezeki. Yang benar bagaimana? Semoga Allah berikan saya rezeki sehingga saya bisa memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Semoga. Tonjolkan harapnya, tinggalkan rasa khawatirnya. Rasa takut di sini adalah kita harus sadar. Mungkin kita pernah dengar di antara doa mustajab adalah antara adzan dan iqamat di penghujung hari Jumat, ketika hujan turun, ketika safar. Tapi kita harus sadar, kita harus eling bahwa di antara penyebab doa terhambat adalah dosa. Jangan hanya banyak-banyak berdoa, tapi kita tidak pernah atau jarang beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian dan mereka juga menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di antara kriteria yang keenam, orang yang beriman adalah mereka yang mau menginfakkan rezekinya di jalan Allah Azza wa Jalla. Dulu beberapa waktu lalu saya sering dibuat bingung dengan orang-orang yang semisal ini. Bahkan pernah ada yang terbaru ini, dia anaknya sedang sakit parah. Bahkan di Cirebon tidak bisa ditangani. Dia anaknya masih bayi. Waktu itu anaknya hampir sama dengan anak usia ketiga anak saya, sekitar 1 bulanan. Dia harus dikeluarkan cairan dari bagian dalamnya karena bocor, jantungnya kerendam. Akhirnya dia hanya menggunakan 1 paru-paru. Di saat anak 1 bulan, bayi 1 bulan harus didampingi orang tuanya, penuh dengan ASI. Ini tidak bisa. Di bawah Cirebon sana sini tidak bisa. Akhirnya harus ke Bandung. Dan saya tidak tahu waktu itu. Tiba-tiba di WA saya mohon doanya, anak saya begini. Saya bilang, ada satu cara Pak. Mungkin Bapak sudah berdoa, Bapak sudah menempuh prosedur medis, tapi ada satu cara yang ini multi manfaat. Bapak bisa sedekah,
niat untuk menyembuhkan anak bapak. Karena kata Nabi SAW, ya, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Meskipun di sini diperselisihkan oleh para ulama, minimal ini hasan. Emang bisa Ustaz? Bisa. Akhirnya waktu dia menyedekahkan hartanya cukup besar di salah satu program media kami, dan saya bilang, Bapak ini tidak ada permintaan, kalau Ustaz berkenan tolong sampaikan kepada santri-santri yang mungkin mendapatkan makanan yang Ustaz disebutkan dari kami untuk didoakan. Baik, insyaallah. Tolak terlebih lah. Antum bayangkan, di Cirebon ditolak, di sini ditolak, pas sudah di Bandung dengan berbagai prosedurnya. Singkat cerita, la haula wala quwwata illa billah, Allah sembuhkan. Memang mungkin awalnya karena ada desakan karena kondisi anaknya pengen sehat, gitu kan. Karena kadang memang kata Nabi SAW, sedekah ini seperti tawanan tubuh. Kita akan menyenangkan semua harta kita pun asalkan diri kita selamat. Ketika kita misalkan dirampok, kita dihunuskan pisau, serahkan dompetnya, serahkan harta bendanya. Apa yang kita lakukan? Boleh kita bela diri, boleh. Tapi ketika kita tidak bisa, pasrah sudah. Silakan boleh ambil. Itulah sedekah. Karena hakikatnya ketika kita memberikan uang kepada instansi, lembaga, yayasan, anak miskin, yatim piatu dan semisalnya, itu hakikatnya maslahat untuk diri kita. Ini antara kriteria orang yang beriman. Kemudian selanjutnya, maka tidak seorang pun mengetahui sesuatu yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap sesuatu yang sudah mereka kerjakan. Allah sudah menyiapkan berbagai macam balasan untuk mereka yang sudah melakukan kriteria-kriteria tersebut. Dan Allah sudah singgung. Lagi-lagi tidak akan mungkin sama orang yang beriman dengan orang yang fasik, orang yang kafir. Dan di akhir ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan surga sebagai tempat kediaman, sebagai pahala atas sesuatu yang telah mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik, yang kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setelah mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi. La haula wala quwwata illa billah. Dan dikatakan kepada para orang-orang yang fasik, kata Allah, rasakanlah azab neraka ini yang dahulu kalian dustakan. Kemudian menjelaskan ayat tersebut, Imam Hasanul Basri rahimahullah berkata, akhfa qaumun amalahum. Suatu kaum ada yang menyembunyikan amalan mereka, fa akhfallahu lahum ma lam tara ain. Maka Allah pun akan membalasnya dengan menyembunyikan balasan untuk mereka yang sebelumnya walam yakhtur ala qalbi syai'in bashar, yang sebelumnya mereka belum pernah memandangnya dan tidak pernah terpikirkan. Tafsir Al-Quran Al-Azim jilid 6 halaman 145. Konsekuensi dari kita menyembunyikan amal salih, maka Allah pun akan menyembunyikan balasannya. Maksudnya, kata Imam Hasan Basri, Allah akan menyiapkan beragam balasan untuk orang tersebut. Ada faedah lagi bahwanya subhanallah, terkadang satu amalan yang kita lakukan dengan maksud menyembunyikan amalan kita, ternyata itu cara Allah untuk memudahkan urusan kita yang sangat banyak. Meskipun amalan kita lakukan satu, asalkan tidak ditampakkan. Bedakan antara terlihat dengan diperlihatkan. Kalau terlihat nggak sengaja, kita berusaha menyembunyikan tapi ketahuan. Kayak ini di Cirebon ini, masya Allah, la quwwata illa billah. Mungkin di Sinang Laut juga sama ya. Mungkin kita sering mendengar, misalkan ada orang, bapak fulan, ibu fulan, orang baik. Dia suka membantu orang, dia suka membantu masjid, dia suka
ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita dengar itu bukan dari satu orang, beberapa orang. Nah, berarti orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang terlihat amalannya. Meskipun dia berusaha menyembunyikan, dan ini suatu hal yang tidak masalah. Berdasarkan ayat-ayat tadi, maka apakah pernah dalam hati kita terpintas kepikiran ingin untuk masuk ke dalam 8 pintu surga? Padahal Allah Azza wa Jalla sudah menyiapkan 8 pintu surga untuk seluruh hambanya yang salih. Di antaranya 8 pintu surga pertama, pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu ar-rayyan, pintu haji, pintu al-aiman, pintu al-qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Panjang banget ya. Pintu al-qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan yang terakhir, pintu zikir atau pintu ilmu. Saya ulangi, 8 pintu surga, diantaranya pertama pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu ar-rayyan, pintu haji, pintu al-aiman, pintu al-kadhimina al-ghaidha, dan yang terakhir pintu zikir atau pintu ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah," barang siapa yang menginfakkan 2 jenis sesuatu yang berpasangan dari hartanya di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khairun. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai Abdullah, inilah kebaikan dari sesuatu yang kamu kerjakan. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa dia termasuk dari ahli salat, orang yang rajin salat, berarti di sini tidak hanya salat wajib, termasuk salat-salat sunnah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Maka dia akan dipanggil dari pintu surga dari nama pintu salat. Kemudian wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang dia termasuk dari golongan ahli jihad, orang yang suka berjihad di jalan Allah, di antaranya para aktivis dakwah. Ingat, kalau kita berbicara aktivis dakwah bukan hanya ustaz, para DKM, orang-orang media seperti orang-orang radio, orang-orang TV, panitia-panitia kajian. Maka ini termasuk. Kemudian wa man kana min ahli siyam du'iya min babil riyam. Du'iya min babil rayyan. Pada siapa yang dia termasuk ahli puasa, orang yang suka puasa, dan ingat di sini berarti bukan hanya puasa wajib, termasuk puasa sunnah. Maka dia akan dipanggil dari pintu surga ar-rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Dan pada siapa yang dia suka bersedekah, dia termasuk ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwabis duhurah. Kata Abu Bakar, demi bapak dan ibuku, sebagai tebusan untukmu, wahai Rasulullah, jika seseorang dipanggil di antara pintu-pintu surga tersebut, adalah sebuah kepastian. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Maka apakah mungkin ada seseorang yang akan dipanggil dari semua pintu surga tersebut? Kan tadi setiap pintu surga punya kriteria, punya syarat dan ketentuan. Tapi kata Abu Bakar,
Apakah ada seseorang lah bahasanya, seseorang yang memungkinkan dia dipanggil bukan hanya dengan satu pintu, tetapi 8 pintu surga dan memanggil semua. Kemudian Nabi SAW bersabda, qala na'am wa arju an takuna minhum. La haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, beliau bersabda, benar, dan aku berharap seseorang yang dipanggil dari 8 pintu surga adalah kamu. Hadis dari Imam Bukhari nomor hadis 1764. Meskipun sudah adzan, saya tuliskan sebentar ya, karena nanti setelah Isya tidak ada lanjutan lagi. Tidak ada lanjutan, sudah selesai. Riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, man asbaha minkum al-yawma sha'iman. Siapakah di antara kalian yang pagi ini sedang berpuasa? Ini Nabi lagi tanya-tanya kepada sahabat. Lalu qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ana. Lalu Abu Bakar menjawab, aku wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi. Qala faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ana. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali berkata, aku wahai Rasulullah. Qala faman at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa yang hari ini udah ngasih makan orang miskin? Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ana. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku. Faman ada minkumul yawma maridan. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ana. Lalu siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Abu Bakar mengatakan, aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Kata Nabi, tidaklah semua amalan-amalan tersebut, empat amalan yang saya sebutkan Nabi SAW, dilakukan oleh seseorang kecuali dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1707. Kemudian berdasarkan dua hadis ini, berarti di antara cara untuk kita bisa masuk, dipanggil. Bukan masuk lagi, dipanggil. Kira-kira kalau dipanggil berarti dibutuhkan atau membutuhkan? Dibutuhkan. Di antaranya adalah berusaha mengambil semua peluang kebaikan. Beberapa waktu lalu saya pernah bertemu di salah satu kediaman orang yang berada. Dia seorang pengusaha besar. Ustaz, termasuk riyakah ketika saya berpikir, kan suka tuh kadang di WA masuk dari grup ini, dari orang yayasan ini, dari masjid ini. Misalnya saya pilih salah satu yang menurut saya ini urgent, saya bantu dia, satu mereka. Lalu saya tidak bantu mereka yang lainnya dan berpikir, nah ini gak usah, karena ini sudah cukup saya bantu. Termasuk riyakah? Saya bilang tidak riya. Tapi Bapak kehilangan kesempatan masuk ke dalam pintu surga, 8 pintu surga. Rugi Bapak besar. Coba Bapak ketika posisinya dalam bisnis, Bapak dapat tawaran investasi di PT ini, PT itu, PT ini. Kira-kira Bapak kalau ambil satu doang rugi atau tidak? Rugi. Langsung dia paham. Ternyata memang saya di awal bilang tadi, menjadi orang seperti Abu Bakar, sosok yang spesial, bisa masuk ke dalam 8 pintu surga, itu tidak susah, tapi juga tidak mudah. Tidak susahnya kenapa? Karena tinggal caranya menjalankan amalan-amalan saleh. Kita tahu ada peluang amal saleh,
kontribusi. Ada peluang untuk berdoa, kita berdoa. Ada peluang untuk salat sunnah, kita salat sunnah. Apapun amalan kita bisa lakukan, kita kerjakan. Tapi tidak mudah juga. Buktinya apa? Dan ingat tadi ada. Kenapa? Dan ingat, yang membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu bisa melakukan amalan-amalan tersebut bukan semata-mata amalannya. Imam Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah berkata, "Ma faqa Abu Bakr radhiyallahu anhu," tidaklah Abu Bakar bisa melampaui para sahabat. Ma faqa Abu Bakr radhiyallahu anhu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Abu Bakar ini bisa melampaui para sahabat-sahabat yang lain semata-mata bisaumin wala salatin. Bukan karena puasa, bukan karena salatnya, bukan karena amalannya. Walakin bisyai'in kana fi qalbihi, kata Imam Al-Muzani. Tapi karena sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya, yang membuat Abu Bakar lebih unggul dari para sahabat-sahabat yang lain, bukan semata karena amalan-amal solehnya, tapi karena sesuatu yang ada di dalam hatinya, yaitu qala alladhi kana fi qalbihi al-hubbu lillahi azza wa jal wa nasihatu fi khalqihi. Lalu kata Imam Al-Muzani, ketika mendengar pernyataan Al-Muzani, maka Imam Ibnu Aliyah rahimahullah berkata juga, maka sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya, yang dimaksud dari kata sesuatu yang bersemayam di dalam hati Nabi Muhammad SAW adalah rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan sikap nasihat. Dan masih banyak nih yang salah menafsirkan kata nasihat ini. Kata Ibnu Aliyah, maksud dari nasihat di sini adalah yang ingin terus memberi kebaikan terhadap makhluk Allah. Jadi saya ulangi, yang membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu unggul dari para sahabat-sahabat yang lain adalah pertama rasa cinta kepada Allah dan rasa ingin terus-menerus memberikan manfaat kepada makhluk, kepada manusia. Saya nggak ada orang datang minjem 1 juta, saya nggak ada 1 juta, adanya 400.000 rupiah, kasih 400.000 rupiah. Ada orang yang di sini dia minta makan, saya nggak punya makan, tak punya beras, kasih beras. Ada orang yang dia minta minjem motor, kita nggak punya motor, tapi kita punya uang untuk dia naik angkot, kasih. Karena banyak di antara kita suka saklek. Beribadah itu tidak dengan 1, 2, 3 cara, banyak cara. Lihat cara Aisyah radhiyallahu anha dalam beramal saleh. Ada orang datang minta makan, dia gak punya makan, punyanya apa? Kurma, potekan. Nih, kamu setengah, saya setengah. Sederhana itu. Dan ini yang sering menjebak perasaan kita. Seolah-olah kada orang butuh meminta sesuatu, itu yang kita harus berikan, padahal tidak harus. Memang yang diharapkan oleh orang meminta bantuan adalah sesuatu yang diucapkannya. Tapi ketika tidak bisa, insya Allah setidaknya tetap membuat hatinya bahagia. Penjelasan beliau dari dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam jilid 1 halaman 15. Dan sebagai penutup, ada hadis lagi sebetulnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namun saya ringkaskan saja. Rasulullah SAW, kata Umar, pernah memerintahkan kami untuk bersedekah. Dan hal tersebut bertepatan dengan keberadaan harta yang aku miliki. Lalu aku mengatakan, apabila aku dapat mendahului Abu Bakar pada satu hari, maka hari ini momentum yang tepat untuk aku mendahului Abu Bakar. Untuk mendahului Abu Bakar. Ini kesempatan emas karena aku punya harta nih. Kemudian aku datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa setengah hartaku. Misalkan aset hartanya adalah 100 juta, dia bawa 50 juta rupiah. Ini permisalan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Lalu kata Umar, aku katakan harta yang sama seperti ini. 50 juta aku bawa untukmu,
50 juta aku sisihkan di rumah. Kemudian Umar radhiyallahu berkata, tidak lama dari itu Abu Bakar radhiyallahu datang dengan membawa seluruh harta yang dia miliki. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar." Sekali lagi. Kemudian setelah Umar menunaikan hartanya kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar datang dengan membawa seluruh aset hartanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Lalu Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka aku berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku tidak akan pernah bisa mendahuluimu terhadap sesuatu apapun selamanya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 1429, dan Syekh Albani menyatakan di sini hasan. Bayangkan, inilah persaingan yang ketat. Kalau kita pernah lihat persaingan yang ketat di dunia lelang. Sok, saya jual HP ini. Buka harga 2 juta. 2.300.000, 2.500.000, terus sampai harga tertinggi. Sampai dulu pernah rame ya, suatu penutup kepala seorang dai kondang dihargai 90 juta. La haula wala quwwata illa billah. Inilah yang dahsyat. Umar udah berusaha membawa semua yang dimiliki dengan setengah asetnya. Tapi ternyata effort dia, upayanya Umar kalah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua. Saya teringat kisah salah satu ikhwah di Majalengka, subhanallah, wafaqahullah. Beliau baru hijrah 2 tahun yang lalu. Tapi karena dia orangnya maluan, 2 tahun ini gak pernah hadir ke kajian. Waktu itu kita lagi ada program bagi-bagi apa gitu. Terus dia datang ke yayasan menemui saya, itu pun lewat WhatsApp. Saya belum pernah ketemu sebelumnya. Kita ketemu ngobrol-ngobrol. Ustadz, saya ini pengen membersihkan harta-harta saya, dan sebagian sudah saya jual, saya gantikan dengan yang lain-lain. Cicilan kredit sudah saya lunaskan. Masya Allah. Tapi saya pengen beramal, Ustaz. Ada nggak peluang? Saya bilang ada. Kami ada program butuh dana sekian. Subhanallah. Ini la haula wala quwwata billah. Ini orang buka dompet depan saya. Ya namanya dompet dibukanya kita gini, tanpa kita gini pun kelihatan. Tuh orang langsung ambil semua. Dan di dompetnya sudah kosong kecuali kartu-kartuan, kartu KTP, SIM dan lain-lain, ATM dan lain-lain. Ini Ustaz, ini uang terakhir di dompet saya. Ada 1 juta rupiah, dan itu lembaran 100.000 rupiah ada 10. Dan itu dia ternyata ngambil di ATM saldo terakhir dia. Karena masih baru kan, biasanya uang ATM itu beda ya. Saya bilang, lalu apa yang antum makan bawa ke rumah? Insya Allah akan gantikan, Ustaz. Ya. Karena saya pernah mendengar hadis ini, kata dia. Subhanallah, ternyata ketika dia hijrah banting setir, jualan susu murni dan lain-lain, sekarang Allah angkat derajat beliau. Memang teori sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Itu teorinya bukan semata-mata kita sekarang punya duit 10.000, sedekah 5.000 tetap aja 10.000, tidak. Kata Syekh Utsaimin, bisa jadi Allah gantikan dengan keberkahannya. 10.000 kalau nggak disedekahin habis dengan seketika. Tapi kalau disedekahin 5.000, insya Allah bisa bermanfaat dengan kebutuhan yang panjang. Mungkin itu pembahasan kita pada malam ini, dan setidaknya kita sudah mendapat faedah. Bisa masuk surga, di 8 pintu surga itu tidak mudah jika kita sudah mengetahui caranya. Dan insya Allah semua itu karena berkat dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Makanya penentu masuk surga bukan amal salih, tapi taufik dari Allah Azza wa Jalla, rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat Allah ini hanya bisa datang dengan ketaatan kita kepadanya. Barangkali ada 1-2 pertanyaan yang mau disampaikan sebelum saya tutup, dipersilakan. Silakan, barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Tidak ada? Tidak ada?
Baik, kalau tidak ada satu pertanyaan ini dari pemirsa Care TV, Ustaz, bagaimana sikap seorang muslim yang menyikapi harga bahan baku melonjak tinggi seperti saat ini, Ustaz? Ya. Ngalamin gak di sini sedang laut? Ngalamin ya? Apa minyak? Baik. Terkait masalah ini, maka sederhana. Ketika kita mau ngasih minum anak kita, gelasnya kecil, kira-kira air yang akan kita tuangkan sesuai gelas atau akan kita tuang terus meskipun melebar? Ya, sesuai. Misalkan contohnya gelasnya segini. Terus ketika kita mau ngasih minum air anak lagi di waktu yang lanjut, yang selainnya atau mungkin hari berikutnya, ternyata gelas kecilnya nggak ada, adanya gelas besar. Contoh gelas ini misalkan, yang sebelahnya segini, setengahnya mungkin, ini 2 kali lipatnya. Kira-kira ketika kita mau ngasih anak kita akan ngasih segini atau segini? Segini. Yang kita kasih sesuai apa? Gelas. Kan etika. Oh, sama anak ini enggak. Berbicara etika itu menyuruh. Kita bagaimana perasaannya kalau disuguhi minuman? Ketika kita suguhi minuman, gelasnya gede, tapi dituangnya cuma sedikit. Apa kita pikir? Suudon, ini orang pelit banget, gitu kan? Ini orang maksudnya apa? Menghina dan semisalnya. Waliyadzubillah. Allah Azza wa Jalla ketika memang memberikan suatu keadaan akan mengimbangi dengan keadaan kita. Ada satu nasihat dari Imam Abu Hazim rahimahullah dalam kitab Ihyatul Auliya jilid 3 halaman 239. Kata Abu Hazim, "Tidakkah engkau mengetahui bahwa harga barang naik?" Lalu beliau pun mengatakan, "Lantas apa yang membuat kalian resah dengan lonjakan harga-harga yang sedang naik? Sesungguhnya Allah yang memberi rezeki kepada kita di saat harga barang murah, Dia juga yang memberikan rezeki kepada kita di saat harga barang melonjak tinggi." Paham maksudnya? Mau lagi naik, mau lagi turun, mau lagi mahal ataupun murah, yang memberikan rezeki kita Allah Azza wa Jalla. Ketika SPP naik di sekolah, yang ngasih uang kita SPP siapa? Orang tua. Ketika ada penurunan atau mungkin subsidi dari pemerintah terkait biaya SPP sehingga murah, siapa yang mengasih uang kita bayar SPP? Orang tua juga. Anak mah nggak usah khawatir, fokus belajar, kan gitu. Kita sebagai hamba udah fokus ibadah, yang ngasih rezeki siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini mah ibadah nggak mau, keinginannya banyak. Masukkan celeng 1000, doanya macam-macam. Maka di sini tentang nasihat menyikapi pelonjakan harga dan semisalnya, maka tetap tenang, karena yang memberikan rezeki kita ketika harga murah ataupun mahal tetap sama, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan yakinnya ketika kita mungkin biasa pendapatan 1 juta rupiah misalkan, cukup untuk kebutuhan di saat harga-harga murah, tentu ketika harga-harga naik pasti pendapatan kita akan Allah tambah dengan caranya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa menjadi ilmu yang berkah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan taufiknya untuk kita bisa beramal salih. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.